Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Khalifah, NPM 2121010108. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 10 yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya, yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan bahwa definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu, itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Tokoh-tokoh yang kedua, Al-Farabi. Al-ilmu bil maujudat bima hiya al-maujudat, yang berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berkelainan pemikiran tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filsafat menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akalib. Yang keempat ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawab, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid yang lain. Yang selanjutnya ada metafisika. Metafisika Maskawai mencakup pembahasan tentang bukti adanya Tuhan pencipta, jiwa, dan kenabian. Dengan kesempurnaan ilmunya, itu pemikirannya benar, keyakinannya benar dan tidak ragu-ragu terhadap kebenarannya. Dari kesempurnaan moral adalah sampai dapat mengatur hubungan antara sesama manusia sehingga tercipta kebahagiaan hidup sesama. Yang selanjutnya ada Ihwa al-Syafa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta, ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanusyafa tidak berbagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Yang ketujuh ada Al-Ghazali. Kerangka Al-Ghazali berjumlah lebih dari 100 buah. Karangannya meliputi berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, akhlak, autobiografi. Sebagai besar karangannya adalah bahasa Arab dan sebagainya lagi bahasa Persia. Yang delapan ada Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah ahli yang menyandarkan pada teori dan praktikum matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan dan studi-studi spektakuler seperti logika, filsafat alam, dan metafisika, sebagaimana yang dikatakan De Boer dalam The History of. 9 ada Ibnu Tufail. Tentang dunia, salah satu masalah filsafat adalah apakah dunia itu kekal atau diciptakan oleh Tuhan dari ketidakadaan atas kehendaknya. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahirannya menjadi masalah itu dengan tepat, sebagaimana tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya sehingga pun dia tidak mendamaikannya. Yang 10 ada Ibnu Rashid, pencipta Tuhan. Ibnu Rashid meliputi berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia, yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasy'iyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlain tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syara dari arti lahirnya kepada
takwilan yang sesuai dengan kepercayaannya. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.